Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih dari GKPP Jemaat Kristus Kasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengantarkan kita pada aktivitas kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami ucap syukur ya Bapa atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, mengucap syukur untuk hari baru, untuk kesempatan baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini sebelum memulai aktivitas, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat kami pakai dalam kami menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini, hari Selasa 14 April 2026 terambil dari 2 Samuel 24 ayat 10 yang demikian bunyinya, tetapi gundahlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Kata Daud kepada Tuhan, aku sangat bodoh karena telah melakukan hal ini. Sekarang ya Tuhan, singkirkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab aku telah bertindak bodoh. Yang kedua dari Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Judul renungan yang dapat saya berikan di sini adalah hati yang gundah, jalan menuju pemulihan. Dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 10 itu akan ada pertanyaan yang pertama muncul adalah mengapa hati Daud gundah setelah menghitung rakyatnya? Apakah ada yang salah dengan hal tersebut? Ketika Daud memerintahkan untuk sensus atau menghitung rakyatnya, ia tidak hanya sekedar ingin tahu jumlah penduduk secara umum, tetapi yang utama adalah ia menghitung laki-laki yang siap untuk berperang, orang yang bisa dijadikan tentara, dan seberapa besar kekuatan militer yang dimilikinya. Secara lahiriah, apa yang dilakukan Daud tampak seperti langkah strategis bagi seorang raja yang bijaksana. Namun, di sisi lain ada sesuatu yang salah. Daud mulai menggeser kepercayaannya dari Tuhan pada kekuatan manusia. Ia tidak lagi sepenuhnya bersandar pada Tuhan sebagai sumber kemenangan, melainkan mulai melihat keamanan dari jumlah pasukan yang dimilikinya. Disinilah letak dosanya. Sebuah kesombongan yang halus, yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi sangat nyata di mata Tuhan. Namun, kegundahan hati Daud menunjukkan ia memiliki hati yang peka. Ia tidak menunggu ditegur oleh orang lain. Hatinya sendirilah yang menegurnya terlebih dahulu. Ini menandakan bahwa roh Tuhan masih bekerja di dalamnya, menyadarkan bahwa ia telah melangkah keluar dari kehendak Tuhan. Kesadaran ini membawa Daud pada respon yang benar. Ia mengaku dosanya dengan jujur tanpa menyalahkan siapapun, tanpa mencari pembenaran. Ia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengakui aku sangat berdosa. Disinilah kita melihat bahwa hubungan dengan Tuhan bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang bagaimana kita merespon ketika kita menyadari dosa kita. Apa yang dialami Daud sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita sering menghitung hal-hal yang memberi rasa aman bagi kita. Kita melihat pada jumlah uang yang kita miliki, pencapaian yang kita raih, relasi atau koneksi yang kita bangun, serta kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Semua itu bukanlah hal yang salah. Bahkan bisa jadi itu adalah berkat dari Tuhan. Namun masalahnya muncul adalah ketika hati kita diam-diam bergantung kepada semuanya itu. Ketika rasa aman kita tidak lagi berakar pada Tuhan, melainkan pada hal-hal yang bisa kita ukur dan kita kendalikan.
Pada titik inilah kita mengalami hal yang Daud alami. Pergeseran iman yang halus namun serius. Kabar baiknya, Alkitab tidak pernah berhenti pada kegagalan Daud. Dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9, kita diberi janji yang sangat kuat. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan adil, Tuhan setia dan adil untuk mengampuni serta menyucikan kita dari kejahatan. Ini berarti bahwa pengampunan Tuhan tidak tergantung pada seberapa besar dosa kita, tetapi pada kesediaan kita untuk datang dengan hati yang jujur. Seperti Daud, kita dipanggil untuk tidak menyembunyikan dosa, tidak menunda pertobatan, dan tidak mengeraskan hati, melainkan segera kembali kepada Tuhan dengan pengakuan yang tulus. Pada akhirnya, setiap kegundahan yang kita alami dapat menjadi jalan pulang pada Tuhan. Selama hati kita tetap terbuka untuk mengaku dan kembali, kasih karunia-Nya tidak pernah tertutup bagi kita. Di sanalah kita dipulihkan, dibentuk, dan dituntun untuk hidup sepenuhnya bersandar kepadanya. Kiranya kita senantiasa memiliki kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan dalam setiap keadaan, sehingga hidup kita terus diperbaharui dan semakin berakar dalam iman kepadanya. Amin. Kita lanjutkan dengan pujian PBA 240 Sejauh Timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kami pada pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih kalau Tuhan sudah boleh mengingatkan kami untuk kami hanya bersandar kepada Tuhan, bukan dengan sesuatu yang dapat kami hitung atau pada kekuatan kami sendiri. Terima kasih ya Bapak, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada, dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan hidup, sakit penyakit, kiranya Engkau menyertai, memulihkan, memberikan kekuatan ya Bapak, karena kami yakin dan percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, pergumulan apapun itu,
Tuhan akan memberikan kami kekuatan jalan keluar untuk bisa menyelesaikannya. Kami juga berdoa untuk aktivitas kami yang kami jalani, baik pada saat kami bekerja dengan usaha kami, juga dalam pendidikan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.